Bab 166, Ratu Setan Malam. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Devildom of Helmut, sebuah bangsa yang sangat cocok untuk kehidupan manusia dan iblis. Warga yang tinggal di sini dijamin standar hidup minimum bahkan jika mereka tidak melakukan pekerjaan apapun. Undead kuno yang dibangkitkan oleh orang-orang iblis berpangkat tinggi dan penyihir hitam bersama dengan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dikontrak oleh Raja Iblis melakukan semua pekerjaan yang biasanya dilakukan warga. Berkat ini, lahan pertanian Helmut yang luas selalu diselimuti gandum emas terlepas dari musim apapun. Warga Helmut tidak harus membayar pajak dengan uang, sebaliknya, mereka membayar pajak mereka dalam bentuk tenaga hidup. Dengan kata lain, bahkan jika mereka tidak memiliki 1 sen pun di saku mereka, adalah mungkin bagi mereka untuk mempertahankan standar hidup minimum hanya dengan secara teratur menawarkan beberapa kekuatan hidup kepada Helmut. Namun, seperti kebanyakan makhluk, keserakahan mereka tidak ada habisnya. Hanya dengan menggadaikan jiwa mereka dan menerima syarat bahwa mereka akan dipekerjakan selama 10 tahun setelah kematian mereka, manusia yang beremigrasi ke Helmut dapat menikmati kehidupan yang mewah. Adapun orang-orang iblis, mereka tidak jauh berbeda dengan manusia dalam hal keserakahan. Namun, Demon Fog tidak secepat manusia untuk menawar jiwa mereka. Karena mereka akrab dengan kontrak jiwa, orang-orang iblis sangat menyadari betapa berbahayanya mereka dan seberapa banyak perhatian yang harus diambil ketika tawar-menawar dengan jiwa mereka sendiri sebagai jaminan. Itulah mengapa orang-orang iblis lebih suka melakukan pekerjaan secara pribadi daripada menundanya setelah kematian mereka. Memang benar bahwa undead dan pekerja binatang iblis nyaman untuk digunakan, Helmut tidak menganiaya mereka yang memilih untuk bekerja atas kemauan mereka sendiri. Jika ada yang menginginkan pekerjaan, maka mereka diprioritaskan untuk diberikan pekerjaan. Itulah kemampuan Kementerian Pekerjaan dan Tenaga Kerja Helmut, dan seberapa besar Raja Iblis Agung, yang memerintah kerajaan besar ini, menghormati dan menjamin semua hak dan kebebasan rakyatnya. Berkat itu, di lokasi konstruksi ini, selain pekerja undead, ada juga banyak Demon Fog peringkat terendah yang sedang bekerja. Mereka telah setuju untuk dibayar dalam sejumlah tenaga hidup yang keruh dan 100.000 sal untuk kerja hari ini. Tentu saja, apa yang benar-benar diinginkan oleh orang-orang iblis biasa ini adalah kekuatan hidup daripada uang tunai. Untuk Demon Fog, kekuatan hidup sangat penting untuk pertumbuhan kekuatan mereka. Namun, siapa yang mau membuat kontrak dengan orang-orang iblis biasa ini untuk memberi mereka jiwa dan kekuatan hidup yang mereka butuhkan? Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja telah mengeluarkan peraturan. Demon Fog biasa harus dibayar dengan jenis kekuatan hidup terendah sebagai bagian dari upah mereka. Oh, betapa dermawannya Raja Iblis Penahanan. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pemandangan seperti itu akan terjadi di lokasi konstruksi seperti ini? Hef ho, hea ho, teriak seorang wanita bertopi keras berwarna kuning dan berjubah pekerja. Siapa wanita ini yang sedang menari di puncak menara observasi, meneriakkan raungan penyemangat seolah-olah dia sedang bernyanyi, dan melambaikan sepasang tongkat lalu lintas di kedua tangannya seperti sepasang pom-pom pemandu sorak. Masukkan punggungmu ke dalamnya, letakkan, tunggu sebentar. Anda, di sana, berhenti main-main, ini belum jam istirahat. Wanita itu meniup peluit yang tergantung di lehernya. Peep. Salah satu orang iblis biasa, yang telah berjongkok di sudut tersembunyi dari lokasi konstruksi, menghela nafas dan berdiri kembali. Petik 2. Siapa wanita itu? Dia bertanya kepada salah satu rekan kerjanya. Siapa? Huf, siapa tahu, terdengar jawaban terengah-engah. Mengapa ada pemandu sorak di lokasi konstruksi? Ahu, menyeruput, manusia. Kamu tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang aneh, kan? Ini bukan gangkumu atau selokan. Jika Anda ngiler pada manusia, Anda akan dituduh melakukan pelanggaran dan membuat jiwa Anda semakin dibatasi. Slurp. Saya tahu. Tapi Anda adalah pelaku sebelumnya, Kamu. Itu sebabnya Anda harus lebih berhati-hati. Pembatasan pada jiwamu telah membuat percakapan menjadi sulit. Betapa lebih sulitnya jika pembatasan berikutnya membuatmu terkena vokal ban 1. Sluop. Mendengar kata-kata dari Cyclops ini, Gargal, ekspresi muram meluncur di wajah iblis lendir selokan, kamu. Terlepas dari beberapa outlier seperti Gargal, Demon Fog berpangkat rendah biasanya cukup jauh dari penampilan manusia. Mau bagaimana lagi, karena sebagian besar Demon Fog sebenarnya adalah demonic beast yang telah mendapatkan kesadaran diri dan menjadi berakal. Hef ho. Setelah memastikan bahwa orang-orang iblis biasa telah bangun dan mulai bekerja lagi, wanita itu kembali mengayunkan tongkat lalu lintasnya sambil meneriakkan sorakan semangat. Jika kamu bertahan sedikit lebih lama, itu akan menjadi waktu makan siang. Meskipun Anda semua seharusnya sudah mengetahui hal ini, makan siang yang disiapkan untuk Anda hari ini akan didasarkan pada kuesioner yang Anda isi pagi ini. Dalam batas-batas hukum, tentu saja. Kadang-kadang, ada beberapa Demon Fog yang berlebihan dengan permintaan mereka. Mungkin karena mereka tidak pandai belajar dan cuek, ada beberapa orang idiot yang akan menuliskan hal-hal seperti, daging manusia, di kuesioner menu makan siang. Itulah mengapa wanita itu menekankan, dalam batas hukum, sambil berteriak.
Kami hanya dapat menyiapkan semua makanan ini sesuai keinginan Anda berkat rahmat Duchess Noir Giabella, yang merupakan klien untuk lokasi konstruksi ini dan CEO perusahaan konstruksi impian kami. Nah, semua pekerja, pastikan untuk berterima kasih kepada Duchess Giabella. Mari kita semua berteriak bersama sekarang. Petik 2. Setelah jeda beberapa saat, para pekerja mengikuti instruksi. Terima kasih kami kepada Duchess Giabella. Raungan keras mereka bergema di seluruh hutan di sekitar lokasi konstruksi. Wanita itu berputar dengan ekspresi bahagia di wajahnya mendengar teriakan-teriakan itu. Kemudian dia melompat dari puncak menara observasi yang sangat tinggi. Betapa mengesankan, komentar seorang pria dengan rambut disisir rapi, mengenakan setelan hitam, yang berdiri di bagian bawah menara observasi. Di pundaknya ada sepasang tanda pangkat emas dan dadanya ditutupi medali hiasan. Terlepas dari penampilannya yang mencolok, tak seorang pun di lokasi konstruksi tampaknya menyadari pria itu. Dan itu bukan hanya pria itu juga. Dari para pekerja yang sibuk berjalan-jalan, tak satu pun dari mereka memperhatikan wanita yang baru saja melompat dari meja observasi yang menjulang tinggi. Bagaimana apanya? Wanita itu bertanya. Aku hanya kagum betapa tebal kulitmu, pria itu menjelaskan. Aha, maksudmu terima kasih untuk Duchess Giabella. Apa itu mengganggumu? Wanita itu bertanya sambil melepas topi kerasnya. Gelombang rambut hitam yang melimpah yang sepertinya tidak mungkin bisa masuk ke dalam topi keras itu, mengalir ke punggungnya. Jika itu masalahnya, maka aku akan memastikan untuk memasukkan namamu untuk lain kali. Terima kasih kepada Duchess Giabella. Terima kasih kepada Duke Linman. Bagaimana kedengarannya, Ratu Iblis Malam? Noir Giabella bertanya padanya sambil menyeringai. Di hadapan senyum cerahnya, Gavit Linman mengangkat bahu. Bukan itu yang ingin saya tunjukkan. Lagi pula, aku sudah tahu selama ratusan tahun bahwa kamu adalah seseorang yang secara praktis dipenuhi dengan narsisme. Lalu apa sebenarnya yang bisa mengganggu Duke Linman kita yang tersayang? Tidakkah kamu sadar sepenuhnya bahwa semua makanan yang disajikan di sini hanyalah bubur yang nyaris tidak memenuhi syarat sebagai makanan dalam hal memberikan nutrisi, apalagi rasa seperti apapun. Selama mereka senang saat memasukkannya ke mulut, tidak masalah jika mereka tidak benar-benar memakan yang asli, kan? Kata Noir Giabella sambil tersenyum saat matanya berbinar seperti langit yang penuh bintang. Juga, karena kami telah memastikan nilai nutrisinya, saya merasa poin yang Anda coba sampaikan tidak sesuai. Saya hanya memastikan bahwa mereka melihat hal-hal yang ingin mereka makan, dan mereka benar-benar dapat merasakan makanan tersebut saat mereka sedang makan bubur. Ini semua karena kemampuan Demoness of Fantasy-nya. Kemampuan Demoness-nya telah diturunkan sebagai legenda bahkan di antara Night Demons, yang keberadaannya melintasi batas antara kenyataan dan mimpi. Noir Giabella sudah menjadi iblis malam yang kuat sejak awal, tetapi sejak lama, dia mendapatkan Demoness of Fantasy dan mengganti mata aslinya sendiri. Sejak saat itu, Noir Giabella diberi gelar Queen of the Night Demons. Sekarang, beberapa ratus tahun kemudian, dia telah menjadi penguasa salah satu suku iblis yang paling kuat di seluruh Devildom of Helmut. Noir Giabella langsung ke intinya, tidak mungkin seseorang dengan status seperti Anda benar-benar datang ke sini hanya untuk menanyakan masalah jatah yang kami layani kepada pekerja kami, bukan? Pertama-tama, aku tidak melakukan apapun yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Raja Iblis kita yang agung. Tolong jangan khawatir, tidak ada alasan resmi mengapa saya datang kepada Anda hari ini. Jika saya harus mengatakan mengapa, maka itu hanya rasa ingin tahu pribadi, kata Blade penahanan. Dia melihat sekeliling dengan tatapan tenang dan mendengarkan suara keras yang bergema saat hutan besar ini ditebang atas perintah Noir Giabella. Seperti yang sudah saya katakan, saya pergi dan mendapat izin sebelum melakukan apapun, cemberut Noir. Saya tahu, hutan ini telah menjadi milik Anda selama beberapa waktu sekarang, dan Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Selama Anda mampu membayar biayanya, tentu saja. Gavit kemudian menoleh untuk menatap Noir dan bertanya, tapi apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di hutan ini? Saya akan membangun kasino, kata Noir dengan bangga. Bukankah situs ini terlalu besar untuk membangun kasino saja? Gavit menunjuk. Kasino tidak akan ada gunanya jika kita tetap mengisolasinya di hutan. Jadi pertama-tama, saya akan membereskan semuanya. Kemudian saya akan mulai dengan kasino dan hotel. Dan setelah itu, saya berencana membangun segala macam hal, jawab Noir sambil tersenyum. Sederhananya, saya berencana membuat fasilitas wisata besar yang akan berfungsi sebagai markas resmi saya, dengan Night Demon saya dipekerjakan sebagai staf. Saya mungkin juga mengatur beberapa fasilitas bermain untuk anak-anak dan mungkin membangun museum yang didedikasikan untuk mengabadikan eksploitasi saya. Saya juga ingin mendirikan beberapa patung. Ah, apakah Anda ingin saya menaruh sesuatu untuk Anda juga? Tidak peduli apa yang saya lakukan, akan sulit bagi saya untuk mendekorasi tempat ini sendirian. Petik 2. Bagaimana dengan Raja Iblis Penahanan? Gavit akhirnya bertanya. Apa gunanya itu? Patung penahanan Raja Iblis telah didirikan di seluruh Helmut, dan setiap perpustakaan umum penuh dengan biografi untuk memperingati pencapaian Raja Iblis, kata Noir dengan ragu. Gavit dengan saleh menyatakan, tidak peduli seberapa banyak penyembahan dan penghormatan kepada Tuhan, itu tidak akan pernah cukup.
Itu sebabnya saya ingin beberapa untuk diri saya sendiri, kata Noir cemburu. Karena ini adalah tanahku, tidak ada masalah denganku membuat sesuatu untuk mengumpulkan perhatian untuk diriku sendiri, sekarang kan. Taman Giabella akan menjadi objek wisata terbaik di seluruh Helmut. Saya jamin itu. Apakah dia sudah memutuskan nama? Gavit hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. Jika kamu sudah mengambil keputusan, maka kamu harus melakukan sesukamu. Selama Anda dengan hati-hati memilih keterampilan Night Demons yang akan Anda gunakan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak kekuatan hidup yang akan kamu dapatkan dari para turis, desah Gavit kagum. Saya tidak akan menghindari membayar pajak saya, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu, janji Noir. Saya sangat sadar bahwa Anda menjaga tangan Anda tetap bersih dalam hal-hal seperti itu. Namun, berhati-hatilah untuk mengendalikan keserakahan Night Demons yang melayani Anda, Gavit memperingatkan. Pernahkah anak-anak di bawah komando saya dituduh melanggar standar asupan daya hidup? Noir mendengus. Aku berbicara tentang keserakahan yang berbeda, kata Gavit sambil menatap Noir dengan matanya yang tenang dan dalam. Petik 2. Noir menganggukkan kepalanya sambil menyeringai. Aku sudah memberitahumu ini 3 tahun lalu, tapi aku tidak akan membuat alasan apapun untuk Olper. Setelah naik ke posisi Baron, dia mendahului dirinya sendiri. Eoin Olper, seorang incubus yang pernah menyandang gelar Baron. 3 tahun sebelumnya, dia telah mencoba membuat kontrak dengan Ewart Leonhardt. Konten iklan. Nyatanya, orang iblis membuat kontrak dengan manusia bukanlah kejahatan. Namun, pihak lain kebetulan adalah putra tertua dari garis langsung klan Leonhardt. Karena klan Leonhardt sangat marah dengan masalah ini, Raja Iblis Penahanan secara pribadi telah meminta maaf karena menyebabkan pelanggaran terhadap klan tersayang, Vermont dengan memenggal kepala Olper. Noir tersentak. Tidak mungkin, apakah kamu curiga aku terlibat dalam pemberontakan yang terjadi di Kastil Singa Hitam beberapa waktu lalu? Anda telah menetapkan presiden untuk itu, Gavit menegaskan. Ini sangat menyusahkan. Aku bahkan tidak pernah menyuruh Olper untuk mencoba dan menandatangani kontrak dengan tuan muda dari klan Leonhardt. Noir memiringkan kepalanya ke samping dengan bingung. Dan juga, kali ini aku juga tidak terlibat dengan pemberontakan di Kastil Singa Hitam. Belum semua tentang pemberontakan yang terjadi di Kastil Singa Hitam telah sepenuhnya dipublikasikan. Ewart Leonhardt, putra tertua dari keluarga utama, Dominic Leonhardt, Kapten Ksatria Singa Hitam, Hector Leonhardt, anggota cabang agunan, ketiganya dan komplotan rahasia di dalam cabang tambahan, yang dikenal sebagai kebanggaan, yang memendam kebencian terhadap keluarga utama, telah mencoba melakukan ritual jahat di Kastil Singa Hitam. Dalam prosesnya, Deacon Leonhardt dari garis kolateral dan Dewan Kepala Doines Leonhardt telah dibunuh. Ewart dan Dominic yang telah merencanakan kejadian ini juga telah tewas. Hector Leonhardt telah melarikan diri, dan keluarga yang terlibat dalam Pride bersembunyi. Itu saja yang disosialisasikan ke publik. Roh kegelapan dan sisa-sisa Raja Iblis, serta upaya untuk membangkitkan Raja Iblis bersama mereka, belum terungkap. Pertama-tama, apa alasanku untuk terlibat? Noir melanjutkan. Namun, bahkan jika Leonhardt tidak mempublikasikannya, orang-orang iblis seperti mereka berdua yang telah hidup begitu lama dapat membuat tebakan yang agak terpelajar tentang tujuan dari ritual mengerikan yang coba dilakukan Ewart. Doines telah meninggal, dan Dominic terlibat dalam skema ini. Ini berarti palu pemusnahan dan tombak setan telah terlibat dalam ritual, tetapi bagaimana mungkin 3 orang dengan latar belakang ksatria, yang secara logis tidak memiliki pengetahuan tentang sihir, aturan, dan pengorbanan yang terlibat dalam ritual seperti ini, telah melakukan hal seperti itu. Ritual berbahaya. Sesuatu telah membantu ketiganya menyiapkan ritual semacam itu. Jika palu pemusnahan dan tombak iblis keduanya dibawa ke tempat ritual, maka sudah jelas keberadaan seperti apa yang telah merencanakan ritual tersebut. Alasan apa yang bisa saya miliki untuk menginginkan kebangkitan Raja Iblis Pembantaian dan Kekejaman, yang meninggal 300 tahun yang lalu? Noir bertanya secara retoris. Semua orang iblis bermimpi untuk naik tahta Raja Iblis suatu hari nanti. Dan sebagai Ratu Iblis Malam, Noir Giabella adalah salah satu dari sedikit orang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang paling dekat dengan posisi Raja Iblis. Noir berusaha mengalihkan kecurigaan Gavit ke tempat lain. Pikirkan tentang anggota keluarga pembantaian dan kekejaman yang bertahan selama 300 tahun terakhir ini. Mereka mungkin satu-satunya yang mengharapkan keberhasilan ritual semacam itu. Selama mereka belum kehilangan kesetiaan mereka kepada Raja Iblis sekarang, itu saja. Gavit Linman tersenyum masam lagi mendengar kata-kata ini. Aneh mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Noir Giabella. Seperti yang dia katakan, masih ada anggota keluarga Cruelty dan Carnage yang bertahan sampai sekarang, setelah 300 tahun berlalu. Namun, apakah mereka masih memiliki kekuatan kolektif yang sama seperti yang mereka tunjukkan di medan perang di masa lalu? Jawabannya adalah, tidak. Sebagian besar dari mereka telah kehilangan kekuatan mereka. Selama periode 300 tahun yang panjang ini, mereka telah kehilangan diri mereka sendiri karena kesenangan yang manis, membiarkan tubuh dan pikiran mereka hancur berantakan. Dan Noir Giabella lah yang mengatur ini secara pribadi.
Dia telah mengirim sejumlah besar iblis malam yang melayaninya untuk menghibur para pahlawan perang yang masih hidup ini, dan pada saat Noir Giabella memutuskan untuk campur tangan secara pribadi, para iblis veteran telah menjadi cukup merosot sehingga mereka bahkan bersedia menandatangani kontrak yang menempatkan kekuatan mereka Up sebagai agunan. Petik 2. Memang, tidak ada alasan mengapa kamu terlibat, Gavit akhirnya setuju. Jika kamu benar-benar perlu mencurigai seseorang, daripada aku, bagaimana kalau mengunjungi kastil iblis naga? Noir tertawa pendek. Meskipun, aku tidak berpikir bahwa naga yang mabuk karena rasa mementingkan dirinya sendiri tidak akan benar-benar membukakan pintu untukmu. Kamu tidak perlu khawatir dengan istana iblis naga, Gavit mengingatkannya. Berapa lama kamu berencana membiarkan mereka terus seperti ini? Apakah kamu tidak tahu betapa berbelas kasihnya aku selama ini? Jika saya memiliki cara saya, maka saya pasti akan menggigitnya juga, aku Noir dengan rakus. Gavit menceramahinya, judul Helmut Strip Princess memiliki arti karena kita bertiga. Anda, Ratu Iblis Malam, saya, pedang penahanan, dan naga pertama yang jatuh. Yang mulia tidak ingin keseimbangan ini terganggu. Betapa mengecewakan, sungguh. Saya tidak berpikir bahwa saya akan pernah mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mencicipi naga seumur hidup saya, gumam Noir sambil menjilat bibir bawahnya. Apakah menelan seluruh hutan ini tidak cukup untukmu? Gavit bertanya sambil melihat sekeliling hutan tersebut. Noir mencibir. Tidak mungkin kamu benar-benar merasa kasihan padanya, kan? Awalnya, hutan ini adalah wilayah raksasa Princess Iris. Selama 300 tahun terakhir, dia telah tinggal di hutan ini bersama para Dark Elf di bawah komandonya, bekerja keras untuk kebangkitan Fury Independence Army dan warisan tahta Raja Iblis kemarahannya. Namun, belum lama ini, Ratu Iblis Malam dan Putri Raksasa telah melakukan pertarungan judi untuk wilayah masing-masing. Noir dengan tenang mengakui, saya akui ada dorongan dari pihak saya. Namun, saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Gadis itu, Iris, meskipun rasnya tidak ada yang bisa dibanggakan. Bisakah kau percaya bahwa dia benar-benar meremehkanku dan mengejekku dengan memanggilku Ratu Pelacur? Konflik seperti sengketa teritorial dan duel yang dimaksudkan untuk menetapkan urutan kekuasaan merupakan pemandangan umum di Helmut. Kembali ke 300 tahun yang lalu, kaum iblis telah menjadi gerombolan penakluk yang tanpa pandang bulu berusaha untuk menghancurkan benua menjadi berkeping-keping. Tentu saja, mereka sekarang mencoba bergaul dengan ras lain, tetapi kaum iblis masih berpikir bahwa cara terbaik dan termudah untuk maju dalam hidup adalah membandingkan kekuatan mereka dengan saingan mereka alih-alih mendapatkan mediasi dari pihak ketiga. Itulah mengapa Noir Giabella dan Iris juga terlibat dalam pertempuran teritorial. Apakah karena keluhan yang terakumulasi selama 300 tahun akhirnya terbuka? Itu memang bagian darinya, tetapi sebagian besar karena rencana Noir Giabella untuk mengamankan masa depannya. Baru-baru ini, Iris mulai merekrut Bisfok sebagai tentara bayaran, sebuah tanda bahwa dia mulai meninggalkan obsesinya untuk hanya menguasai para Dark Elf. Nyatanya, tantangan ini juga merupakan sesuatu yang rela diterima Iris. Hanya hutan ini yang diklaim Iris sebagai wilayahnya. Di sisi lain, Kadipaten Noir Giabella dianggap sebagai salah satu tanah terbesar dan terkaya di seluruh Helmut. Jika Iris memenangkan pertempuran teritorial ini, dia akan menguasai seluruh Kadipaten Noir, jadi risikonya sepadan. Hanya karena menyelamatkannya, dia seharusnya berterima kasih padaku selama sisa hidupnya, kata Noir sambil mendengus. Saya mendengar bahwa itu adalah kemenangan telak, komentar Gavit. Meskipun saya tidak mengizinkan penonton. Jika Anda bertanya, saya akan mengizinkan Anda untuk hadir sebagai pengecualian. Apa asyiknya menonton kontes dengan hasil yang begitu jelas? Tetap saja, dia tidak selemah itu, aku Noir. Sepertinya dia bekerja sangat keras selama 300 tahun terakhir ini. Bukan berarti itu akan cukup untuk menyusulmu, tangan kiri Raja Iblis. Apakah kamu mendengar apa yang telah dilakukan Iris sejak meninggalkan Helmut? Tanya Gavit. Dikalahkan dalam pertempuran teritorial tidak berarti dipaksa meninggalkan Helmut, tapi Iris memang meninggalkan Helmut dengan semua Dark Elf-nya. Apakah itu karena penghinaan? Mungkin, sebagian, tapi itu juga mungkin karena dia telah menyadari betapa sulitnya kehidupan di Helmut sekarang karena seluruh wilayahnya telah diambil darinya. Helmut tidak memiliki pendapat yang tinggi tentang Dark Elf sejak awal, dan Putri Raksasa sendiri juga telah membuat banyak musuh karena harga dirinya yang kuat. Karena dia telah kehilangan wilayahnya, dia harus pergi ke wilayah iblis lain untuk berlindung, tetapi dengan kepribadian Iris, dia lebih memilih untuk mati daripada menundukkan kepalanya. Saya mendengar bahwa dia benar-benar menyelundupkan dirinya ke Kiel dan mencoba menyandera salah satu Leonhardt, Gavit berbagi. Dia pasti gila, Noir mendengus tertawa saat dia meletakkan kembali topi keras di kepalanya. Jika dia menginginkan seorang sandera, apakah dia mencoba mengambil Eugene Leonhardt? Sepertinya kamu juga ingat namanya, kata Gavit. Bukannya namanya cukup sepele sehingga aku akan melupakannya dengan mudah, bukan? Dikatakan bahwa dia adalah yang termuda yang pernah diberi izin untuk memasuki Akron, dan dia bahkan meminjam kepemilikan Akasha dari gadis Sienna itu. Sienna Merdain, apa menurutmu dia benar-benar masih hidup? Karena kepemilikan Akasha akhirnya dipindahkan setelah tanpa tuan selama ratusan tahun, maka aku yakin dia masih hidup. Bahkan saat dia berbicara, Noir mengambil tongkat lalu lintas yang telah dia letakkan.
Namun, dia tidak akan dalam kondisi bagus, sekarang kan? Noir merenung. Jika dia dalam kondisi yang baik, maka dia tidak akan tinggal diam selama ratusan tahun terakhir ini. Sebaliknya dia mungkin akan segera menyelinap ke Helmut dan mencoba membunuh Raja Iblis. Tolong jangan katakan sesuatu yang tidak senonoh, protes Gavit. Tapi itu kenyataannya, bukan? Baik Anda dan saya tahu melalui pengalaman langsung betapa kuatnya Sienna Merdain dan betapa dia membenci kaum iblis. Terutama karena beberapa kali kami menghadapi krisis karena sihir Sienna Merdain. Saat dia mengenakan rompi pengaman di atas pakaian kerjanya, Noir menoleh ke belakang ke arah Gavit dan berkata sambil menyeringai, tapi memang, Anda mungkin memiliki kesan yang lebih jelas tentang Hamel Dinas daripada Sienna, bukan? Meskipun saya tidak ingin menghina kemampuan Tuhan, kematian Hamel benar-benar beruntung, aku Gavit saat mengingat kembali kenangan lama. Mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Hamel Dinas, Sienna Merdain juga hadir saat itu. Keduanya telah menjelajahi sebuah situs sebelum pesta untuk melakukan pengintaian dan mereka kebetulan bertemu Gavit secara kebetulan. Dia mengira itu adalah kesempatan besar, jadi Gavit mencoba membunuh mereka berdua, tetapi dia gagal. Untungnya, tidak menjadi penyesalan seumur hidup bahwa Gavit tidak dapat membunuh mereka saat itu. Bahkan sebelum dia bisa mencapai kastil penahanan Raja Iblis. Hamel Dinas telah runtuh di tengah jalan. Jika orang Hamel itu selamat, maka sumpah itu mungkin tidak disumpah, hipotesis Noir. Dia adalah satu-satunya di antara rekan Vermont yang benar-benar melawan Vermont. Dia memiliki kepribadian yang benar-benar mengerikan. Mungkin itu sebabnya dia meninggal begitu cepat, gumam Gavit sambil mundur selangkah. Noir menatap Gavit dengan senyum nakal saat dia bersiap untuk pergi. Kamu bilang Iris mencoba menyandera Eugene Lionheart, kan? Noir mengemukakan hal lain tepat saat Gavit akan pergi. Itu benar, Gavit menegaskan. Jika itu berakhir hanya sebagai upaya, apakah itu berarti Eugene Lionheart benar-benar mampu menahan Iris? Bisa dibilang begitu. Meskipun aku mungkin tidak memiliki keinginan yang nyata untuk putra tertua dari klan Lionheart. Fufu, bahwa Eugene Lionheart terdengar cukup lesat. Apakah menurut Anda dia mungkin datang untuk bermain di Helmut? Atau mampir ke salah satu toko sucubi kami? Noir meneteskan air liur dengan penuh semangat. Jangan konyol, kata Gavit saat wajahnya berubah menjadi seringai. 1. Segel pada jiwa mereka yang membuat mereka tidak dapat berbicara.